Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Di tengah langkanya stok para termul yang tampil di media, katanya sih ada spekulasi mereka itu sedang menyiapkan diri untuk mensabotase demo besar ya, yang entah kapan tanggalnya saya tidak tahu. Hanya saja itu spekulasi ya. Dari apa yang nampak, yang jelas sekarang itu Termul sedang kesulitan pekerjaan ya, memang PHK di mana-mana. Dan para kaum adat juga lagi jengah-jengahnya sama Jokowi ini. Ya setelah kemarin bikin acara palsu yang katanya dilantik menjadi raja padahal tidak ya. Demikianlah Joko Widodo. Nah, di saat seperti ini orang-orang yang berbicara mengenai Joko Widodo semakin banyak. Keputusan hukum yang merugikan pihak Jokowi juga semakin banyak. Jadi pepet terus ya supaya ini biasanya kemenangan itu berawal di ruang publik dulu. Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa pun begitu. Menang di ruang publik dulu, mendapatkan banyak simpati masyarakat, mendapatkan banyak sekali analisa-analisa positif dari para ahli. Akhirnya kan dari persidangan yang ada udah banyak menangnya tuh. Ya, berapa skornya tuh? Dr. Tifa diterima eksepsinya, kemudian Roy Suryo diterima pra-peradilan pertamanya. Itu sudah 2 ya. Kalah 1 di pra-peradilan kedua. Minimalnya tuh 2-1 di persidangan. Baik. Sekarang tidak luput juga yang dipermasalahkan itu masa lalunya Joko Widodo. Yang jelas di situ banyak korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotismenya sedang kita saksikan sekarang dalam bentuk anaknya yang menjadi wakil presiden. Nah, yang akan dibahas ini sekarang adalah korupsinya. Dan yang membahas di sini adalah Pak Akbar Faisal ya. Saya melewatkan beberapa podcastnya karena podcastnya bagus-bagus terus. Jadi gimana saya mau mereaksinya begitu? terlalu cepat perputaran konten bagusnya Pak Akbar Faisal ini. Jadi ya yang sebelum-sebelumnya saya lewat saja dulu ya. Ini ada perbincangan sangat menarik antara Pak Akbar Faisal, kemudian satu lagi itu bersama Pak Ihsanuddin Nursi, kemudian ada satu lagi nanti kita akan lihat ya. Nah, karena ini podcastnya panjang, judulnya itu Jejak Harta Triliunan Mantan Presiden Dibongkar. Dokumen sudah diserahkan ke KPK dan Kortas Tipikor. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan Kapolri mau diganti. Oh iya, jadi judul sama saya nih. Aduh, ya mungkin ada hubungannya nih, Kapolri diganti dengan berkas ya. Baik. Oke. Itu. Dan karena ini panjang, sekali lagi saya katakan ini 1 jam lebih ya, yang mana tidak akan kita itu sampai mereaksi semuanya. Saya mau bacakan dulu struktur videonya nih. Jadi struktur videonya saya tanya kepada Jemenai itu, 1 pengantar dan isu tabu begitu ya. Kemudian yang kedua problematika etika dan kekuasaan. Yang ketiga temuan riset Ubedillah Badrun. Nah, ini narasumber selain Pak Ihsanuddin Nursi ya. Kemudian relasi oligarki dan konfigurasi sistem. Pola korupsi sistemik yang kelimanya. Keenam upaya penegakan hukum dan kendala. Ketujuh rekomendasi dan penutup. Nah, itu nanti akan silahkan dilihat sendiri ya. Nanti insya Allah akan saya tampilkan summary-nya. Dari beberapa poin ini yang menarik adalah poin yang keempat dan kelima ya. Oh, yang ketiga dulu. Temuan riset Ubedillah Badrun. Pemaparan hasil riset tahun 2022 mengenai keterlibatan anak presiden, yaitu Kaisang Pangarep, dalam transaksi bisnis dan relasi dengan korporasi besar PTSM. Dugaan suntikan dana Ventura dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, kemudian nanti diteruskan oleh Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik ya. Jadi ijazahnya sudah mendapatkan titik terang. Bahkan sampai Dr. Tifa mengatakan tugas saya sudah selesai. Masalah korupsinya mungkin mudah-mudahan dibuka dari sini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya hari sial itu tidak ada di dalam kalender ya. Nggak ada tandanya. Mudah-mudahan ini juga masuk masalah nanti yang menjadi kesialan Joko Widodo. Baik, kita saksikan saja. Mari kita simak. Saya ke Ubed dulu. Anda kan pernah melakukan riset. Ya.
terpaksa sekali agar kemudian ini tidak menjadi semacam pembahasan yang juga tak jelas ujung pangkalnya, maka Tidak kita jadi harus gosip. bicara tentang barangkali bahkan nama ya, barangkali bahkan tentang angka. Oke. Iya. Kalau nggak salah, Mas Ubed itu pernah melakukan riset 2022. Apa yang Anda teliti dan Anda riset dan apa temuannya? Jadi sebetulnya itu dimulai di November 2021. Tapi kemudian kita melakukan aksi itu Januari 2022. Ketika November 2021 itu kita cukup heran karena beberapa pengamat mengamati perilaku elit kan, termasuk anak-anaknya. Pada November 2021 itu Kaisang membeli saham. Kaisang. Oh, putranya presiden. Putra presiden. Oke. Soeharto. Jajannya Saya mulai saham, dari situ ya. Yang angkanya lumayan Kita mah jajannya bala-bala ya. besar untuk pemula pebisnis yang waktu usia masih 26 tahun. 26 tahun. Bisnisnya apa dan di mana? Ya ada kuliner, ada macam-macam lah ya. Tapi eskalasinya yang begitu cepat itu yang kemudian kita tanda tanya. Kenapa kita bertanya? Karena dia adalah anak presiden. Apa yang salah dengan itu? Yang bukan salah. Yang membuat kita penasaran adalah dia hampir membeli 188 juta lembar saham ya. Yang nilainya hampir 100 miliar. Lalu kita bertanya, sebetulnya seorang yang masih pemula dalam bisnis dengan angka yang cukup besar ya, dalam usia yang sangat muda dalam bisnis, kok bisa gitu? Dengan angka sedemikian besar. Mungkin dari bapaknya. Mungkin bapaknya adalah selain sebagai seorang presiden 2022, bapaknya masih presiden. Katakanlah kalau dikatakan itu bukan dari kantor presiden, mungkin dari usaha bapaknya. Dia pengusaha besar. Lalu kita telusuri ya kan. Ternyata yang bersangkutan pada waktu itu membuat perusahaan yang di dalam perusahaan itu ada seorang putra juga dari managing director sebuah perusahaan besar. Apa itu? PTSM lah kita sebut ya. PTSM. Ya, Anda tidak mau menyebutkan nama lengkapnya. mungkin saya tidak bisa nama lengkapnya. Jadi Tapi yang pasti korporasi besar. sangat besar. Oke. Bergabunglah Sinarmas mereka mungkin ini ya, maksud. antara putra dari managing director perusahaan besar ini dengan putra presiden. Perusahaan ini yang kemudian membeli saham itu. Lalu kita cek tuh sampai ke Kemenkumham identitas perusahaan ini. Ternyata kepemilikan sahamnya itu memang kelihatan sekali. Pergeseran saham, kemudian kepemilikan saham itu keluarga presiden begitu cepat begitu untuk mendapat porsi yang besar Agresif. di dalam dinamika pemilikan saham itu. Dan ternyata memang kita menemukan informasi yang cukup bisa dipercaya ketika kemudian informasi juga dipublish bahwa perusahaan ini kemudian mendapat suntikan dana dari sebuah perusahaan Ventura yang angkanya juga kurang lebih hampir sama. Tapi perusahaan Ventura itu tidak terafiliasi dengan PTSM tadi. Kami menganalisis ada. Kami menganalisis ada waktu itu ya. Sekarang mungkin ya masih bisa dibuktikan itu ya. Tapi kami menganalisis masih ada. Karena orang-orang juga pernah berafiliasi dengan PTSM ini. Nah, perusahaan Ventura itu memberikan suntikan dana itu dimaksudkan, kan ini startup nih, untuk membangkitkan usaha dari perusahaan itu kan. Yang terjadi, kita analisis kemungkinan besar membeli saham yang hampir hampir 100 miliar itu, 92, sekian miliar itu adalah uang yang dari suntikan dari Ventura ini. Bakar duit lah. Jadi artinya ada dugaan kuat bahwa uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi dipakai untuk membeli saham di perusahaan lain. Agak bingung saya. Coba. Jadi Anda melakukan analisis, riset, soal kualitas risetnya nanti kita bicarakan. Ya. Seorang anak presiden pada masa itu bernama Kaisang Pangarep, masih berusia 26 tahun, tiba-tiba berhasil atau mampu membeli saham senilai 100 miliar kurang. Lebih. Ya, yang ternyata setelah Anda identifikasi, itu ada indikasi
setelah dia mampu melakukan itu setelah terjadi persahabatan dengan seorang anak dari sebuah konglomerasi besar. Ya. PTSM tadi. Yang klaster keduanya adalah ternyata ada indikasi juga ada campur tangan dari sebuah perusahaan Ventura dari situ. Ya. Yang perusahaan Ventura itu Anda identifikasi terafiliasi dengan PTSM Ada tadi. jaringan yang terafiliasi dengan PTSM. Oke, nah. Jadi uang 100 miliar itu sebenarnya tidak untuk mengembangkan perusahaan itu tapi untuk membeli yang lain. Ya, bukan untuk membeli saham, Tapi harusnya untuk Mungkin begini mengembangkan oke. startup itu ya. Dilengkapi Kang. mekanismenya begini. Silakan. Saya nggak nyebut, saya nggak pakai inisial ya. Ada namanya, saya catat nih. Ada namanya. Ya memang Abang kalian berdua harus hati-hati karena ini pembahasan pinggir jurang. Iya. Saya nggak mau lah dari sini ada nanti kena pidana gitu loh. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta ini Nah anaknya ini suka saya ya. Nanti kalau misalkan dipermasalahkan kayak Rosurio, alah masyarakat udah cerdas sekarang deh. Tenang, ada channel Garut Garut. Ya, yang insya Allah sedikit banyak mencerdaskan para subscribernya. Udah cerdas-cerdas begitu. Ini bukan pidana yang kayak gini. Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini tokoh besar di Sinarmas. Sebentar, kasih Narmas. Antoni Kita ulang lagi ya. Pradipta ini Antoni Pradipta. Antoni Pradipta ini Sebut anaknya namanya. Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini tokoh besar di Sinarmas. Saya nggak usah ngomong apa adanya nih, Ya. karena memang realitanya begitu. Maksudnya Gandhi Sulistianto yang mantan dubes di Korea Korea Selatan. Selatan. Oke. Dan diangkat di era Joko Widodo. Ya. Jokowi lagi. Nah, Ventura ini tadi yang dimaksud oleh Ubed punya relasi dengan Sinarmas. Masuk dana sini, dari dana sini masuklah ke namanya perusahaannya Kaisang. Dia membeli saham sebanyak 188.240.000 gitu ya, lembar dengan harga 92.233.600.000 rupiah. Waktu itu nilainya 8%. Setelah terjadi corporate action, aksi korporasi, terjadi di situ Perusahaan apa aksi itu? korporasi, maka tidak lagi 8%, 7,27%. Pertanyaan besarnya menjadi, apa hubungan Kaisang dan Gibran dengan Antoni Pradipta? Gitu ya. Pertanyaan besarnya, bagaimana Antoni Pradipta mengenal mereka dengan jalur apa? Bagaimana modal Ventura bisa mempercayai GK hebat ini gitu ya. Ini menarik karena itu terjadi 21. Lalu Baik, sebentar. Ini patut untuk dipertanyakan karena Gibran Kaisang ini anaknya presiden. Begitu. Kalau bukan anaknya presiden, apa kelebihan mereka? Nggak ada. Kok bisa sampai percaya menyimpan uang segitu banyaknya? Udah kayak duit monopoli itu ratusan miliar itu ya. Puluhan memang miliar lah. muncul di sini beberapa alasan. Alasannya bisa disebut di sini bagaimana bisnis portal itu berkembang dan kemudian mendukung kegiatan UMKM. Jadi UMKM, memang ada kajian saya, Pak Akbar. Kajian saya adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak siap memasuki pertarungan UMKM di kawasan ASEAN. Bang, sungguh. Dan itu dibutuhkan. Sebentar. Saya perjelas. Ini berbeda kajian dengan Ubed kan? Enggak, ini sama. Ya, tapi beda objek ya. Objeknya sama. Analisisnya yang dikembangkan. Oke. Sama. Oke. Nggak beda, sama. Saya cuma meruntunkannya. Jadi Ubed tadi bicara Ventura. Venturanya nyebutnya SM ya, Sinarmas. Masuk Venturanya masuknya ke sini. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh ya. Memang datanya begitu. Ya, kami terima gitu. Datanya memang begitu gimana? Oke, ya. Gitu ya. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta bisa kenal Kaisang. Itu anak yang tadi saya sebutkan. Antoni Pradipta itu gitu masuknya. Nah dari situ mereka beli saham PT Pancamutri Mutra Padana gitu kan. Besarnya asalnya 8%. Pada banyak saham 188.240.000 lembar. Nilainya 92.237.600.000 gitu kan nilainya. Terjadi eksplorasi sehingga dari 8% turun dari 7,7. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin sehebat itu gitu loh. Lalu dapat kepercayaan 92 miliar, dapat kayak gitu. Lalu bagaimana Antoni langsung bisa kenal? Relasinya kayak apa? Kenalnya di mana? Bapaknya. Nah, itu yang di pinggir jurang tadi Mas Anda. Pertanyaan kritisnya di situ,
apakah mungkin jika Kaisang bukan anak presiden, dia mendapatkan suntikan dana hampir 100 miliar? Saya jawab sekarang. Kan Pertanyaan itu pertanyaan. Saya jawab. Silakan. Dalam pengalaman saya pribadi, Gandhi itu pelobi ulung. Siapa pelobi ulung tuh? Gandhi Sulistianto itu pelobi ulung. Gandhi. Saya buka aja, biasa aja itu, gitu ya. Jadi saya tahu, Iya, saya pernah dihubungi Sinarmas soalnya, gitu. Makanya saya ngomong apa adanya. Untuk? Ya untuk satu kegiatan ekonomi gitu ya. Waktu itu dalam rangka restrukturisasi. Kalau dia pelobi ulung apa masalahnya? Kan biasa itu. Oh iya, Seorang pengusaha. betul. Tapi bukankah di situ sesungguhnya ketika Anda bilang biasa, itu terjadi juga sebagai bentuk intervensi korporasi ke negara? Kalau saya balikin gitu gimana? Intervensi korporasi. Apa yang mereka minta? Loh, kepentingan mereka dong. Apa misalnya? Accessibility, pengurangan pajak, macam-macam, transfer pricing sehingga aman. Ayo, Anda ngomong apa? Setelah transaksi dari Gimana? suntikan dana dari Ventura itu, kalau nggak salah ya, sepekan kemudian terus kurang lebih 10 hari lah kurang lebih, GS ini diangkat menjadi dubes, Bang. Ada relasi nggak? Ayo, ada lah. Jabatan dubes biasa aja itu. Alah, Mas Akbar Faisal itu pura-pura apa nggak mau ditangkap, pura-pura on. Mas Akbar Faisal. Tapi ya bagus lah ya, namanya juga moderator begitu, namanya juga host. Jadi pasca penyuntikan dana itu si Gandhi tadi jadi dubes. Lah itu kan jabatan negara ya. Apakah itu ada relasinya? Jelas. Ya, jelas ada relasinya. Di mana relasinya? Kejadian setelahnya. Kalau kejadian sebelum juga sih masih mungkin ada relasi. Kejadian sebelum juga ya. Itu kan kalau kita melihat di dalam ilmu kalam tuh ada yang namanya hukum adi ya. Hukum adi itu suatu kejadian yang ada tartibnya di situ, ada kemudian begitu. Nah, yang mana di antara kemudiannya ini bisa terjadi ada kelaziman. Begitulah kira-kiranya lah ya. Ayo, Pak Akbar Faisal ini nggak usah pura-pura begitulah. Kan loh. Korea Selatan itu masuk. Memang kita punya ya. aset di sana yang mahal. Apa itu? Kantor kedubes kita yang ribut dulu di masa Pak Sudi kan gitu. Saya masih ingat itu. Iya. Jadi Dan itu cukup menjadi perhatian karena beliau bukan diplomat karir. satu. Yang kedua ada Yang lagi. kedua apa? Accessibility. Oh iya itu. Mahal Tematis tadi. accessibility. Accessibility itu bagi korporasi untuk bisa langsung direct to the. Ada nggak yang nyata dari situ? Ada yang nggak nyata dari. Ya, misalnya, dia mendapatkan potongan pajak misalnya kan kita nggak pernah baca soal itu. Iyalah, nggak bakalan ada. Itu bentuk apa namanya? Yang pemberian jabatan ya diantaranya. Ketika akses bisnis anaknya cukup dibuka lebar, kemudian mendapatkan posisi misalnya. Lalu dengan pertanyaan tadi ya Bang, kemudian selain itu juga setelah beberapa bulan kemudian, kita masih ingat pimpinan otorita IKN itu dari perusahaan yang sama. Siapa namanya? Saya lupa. Dari PTSM juga. Ya, saya ingat. Jadi itu juga kita tanda tanya. Sebegitu dekatnya seorang presiden dengan perusahaan ini. Oke. Sinarmas tuh. Kalian pernah membicarakan ini? Sebentar, ini kurang apa lagi atau Mas Akbar kalau sudah ditemukan begitu langsung kejar begitu ya. Sebagaimana tadi kan agak skeptis, bagus. Sebagai seorang host itu agak skeptik, bagus. Ini pimpinan otorita IKN juga dari PT Sinarmas yang mana menyuntikkan duit 100 miliar. Waduh ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak diuji ya dengan duit sebanyak itu. Karena kalau diuji ya mana tahan juga. Mana kuat juga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Dengan perusahaan ini. Oke. Kalian pernah membicarakan ini, terutama Ubed, saya nonton itu di beberapa waktu yang lalu. Betul. Saya hanya membicarakannya karena saya ada pertanyaan nantinya di ujungnya menyangkut salin. Oke, itu satu kasus. Yang lainnya kan bukan cuma itu saja. Ada ketemuannya teman-teman ini, Bang Ican. Jadi setelah kasus pajak multi perdana tadi gitu ya, saya teringat di 2023 orang yang tidak pernah punya pengalaman main pengelolaan bola gitu ya, tiba-tiba jadi pemegang saham terbesar gitu. Persis Solo. Persis Solo. Oke. 40% tuh Bang.
40%. 40% gitu. Siapa Menarik itu? tuh di situ gitu ya. Ini asik juga nih gitu posisinya. Berapa nilainya? Kalau corporate value-nya nggak jelas karena perusahaan tertutup kan. Tidak pernah Jadi disebut. saya tidak mau masuk ke dalam satu spekulasi nilai. Jadi karena corporate value-nya belum jelas, kami tidak bisa kecuali cuma bicara tentang bagaimana rebranding, bagaimana dia bersama Erick Thohir gitu ya, bersama Kevin untuk mengelola PT Persis Solo. Itu menarik. Orang nggak punya pengalaman tapi Kalau jadi dengan penentu. kelas Persis Solo itu di tempat lain, kalau nggak salah Tangerang teman, itu nilainya hampir ratusan miliar, Bang. Nah kalau ratusan miliar itu 40%-nya lah kira-kira. Saya sebenarnya mendengarkan ini ya, karena kita kan juga gaul ya, ya kan kita gaul juga. Iya, iya. Kalau angka segitu tuh, ya betapa parah memang situasi kita. Saya menggunakan kata kalau angka segitu enggak terlalu fantastis, karena Ada yang lebih fantastis. sebenarnya yang kita dengar di luar itu puluh-puluh kali lipat dibanding itu, Bang Ican. Katanya ribuan Bang Ubed. triliun. Ya, Maka jadi- kemudian gini loh, Sebentar ya, Ya, kalau saya buat saya mah kelakuannya saja udah rusak mau berapapun nilainya. Untuk saya itu, bagi saya ya sebagai apa namanya yang memegang teguh nilai dan prinsip, jangankan puluhan miliar, ratusan miliar seperti itu, UGM disanksi oleh PT UN untuk membayar biaya perkara Rp600.000. Itu Rp600.000 punya siapa? Kan punya mahasiswa. Itu sudah apa ya, di luar etika begitu. Apalagi di ratusan miliar. Ya, jadi saya tidak mau menyederhanakan masalah. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan berita yang ada sampai ribuan triliun kan, sampai disindir sama si Momon 11.000 triliun itu ya nilainya kecil. nggak mau kemudian kita nanti dituding bahwa ini framing. Ada data kan? Jadi ini bukan framing, ada datanya, bantah saja ini. Iya, Ketika Anda membuka di salah satu tempat soal ini nggak ada yang membantah ya? nggak ada. Nah itu dia. Maka kemudian kita berjelas lagi. Tapi saya pengen tahu yang lainnya. Kan saya buka tadi dengan Bang Ican itu adalah kenapa kemudian anak-anak pejabat itu, anak para penggede itu begitu cepat kaya, Anak kacang begitu beruntung. cepat hebat, dan kemudian ketika bapaknya tidak lagi menjabat tetap kaya, bahkan cuap-cuap seakan-akan tak punya dosa, dan tidak ada penanganan setelah itu, baik penanganan hukum barangkali itu yang saya mau tanyakan di ujung nantinya. Tapi kita di sini dulu. Ada yang lain, Bang, sebetulnya. Tapi ini basisnya informasi yang Oke. tidak ke publik ya. Jadi saya bertemu dengan sebetulnya orang ini adalah klien saya cukup lama. Dia biasa ngajak diskusi soal isu ekonomi dan politik. Ya, dia juga punya bisnis yang kemudian produknya itu dibeli oleh salah satu oligarki. Setiap kali dia bertemu dengan oligarki itu selalu ada cerita yang tidak pernah ditutupi. Informasi yang didapat dari oligarki ini, bahwa oligarki bercerita baru bertemu dengan Kaisang. di sebuah negara, dan itu store hampir angkanya kurang lebih 5 triliun, Hah? kurang lebih 5 triliun. Pertemuannya di negara mana? Malaysia dan Singapura. Lalu uang itu diapakan? Kan saya tanya, masa sebesar itu? Langsung Jadiin dibelikan partai saham lah. di perusahaan-perusahaan tertentu di negara lain. Jadi angkanya triliunan. Ini informasi ya yang mungkin saya harus sampaikan juga, bahwa kenapa kita mesti bicara soal korupsi, dan ini kan salah satu faktor yang menyebabkan kita nggak maju-maju toh. Memang harus diselesaikan gitu menurut saya. Apalagi angkanya sangat besar, tidak hanya ratusan miliar, tapi juga sudah triliunan kan. Nah itu yang bisa membongkar itu sebetulnya pihak berwenang. Informasi ini sebetulnya sempat dicium juga oleh mantan penasehat KPK, namanya Abdullah Yamahua. Ya, sempat di media sosial dan dia terang benderang bahwa ada angka sekitar kurang lebih sama lah, hampir 5 triliun lah kurang lebih. Itu setoran, itu satu oligarki. Kita nggak tahu berapa oligarki yang memberikan setoran kepada salah satu putra mahkota itu, misalnya.
Ya. 5 triliun bos. Satu oligarki setor sama Kaesang. Ya, soalnya anaknya Jokowi yang dari Kak siapa? Kaesang. Yang cewek siapa sih namanya? Ya, nggak tahu siapa, ada nggak ngefans sama keluarganya Joko Widodo. Cerita-cerita kayak gini kan mengingatkan cerita lama bahwa orang kaya selalu mempengaruhi penguasa. Dengan uangnya mereka memainkan kekuasaan. Kalau pakai bahasa kerennya, dengan uangnya mereka beternak penguasa. Lalu mereka bertransaksi gitu. Persoalan pokoknya menjadi sampai seberapa jauh pertanyaan Akbar tadi. Batasan-batasan yang kita punya gitu. Saya ngebangunnya dalam pendekatan konfigurasi sistem Akbar sejak awal. Nah, konfigurasi sistem itu melibatkan bagaimana negara, bagaimana elit politik, bagaimana korporasi bekerja. Makanya saya tidak menggunakan tesis market versus state, tapi saya menggunakan market versus corporate, state versus corporate, bukan market versus state. Jadi corporate versus, karena sama-sama pelaku. Kalau konfigurasi sistemnya adalah corporate versus state, maka kita bisa ngelihat dengan enak beyond dari masing-masing corporate, beyond dari masing-masing state-nya, main gitu. Kalau kita ngambilnya begitu, salah satu tesis temuan yang saya bangun Akbar ya, ada 2. Sejak yang namanya jatuh ke Bush berkuasa, terjadi pergeseran mendasar di Amerika, luar biasa pergeserannya. Demokrasi itu ditangani oleh korporasi, jadinya. Mereka nyebutnya sebagai oligark. Demokrasi dipegang oleh korporasi. Korporasi ini menempel dengan partai politik dengan caranya. Saya mempresentasikannya, saya bandingkan dengan angka-angka ketika namanya kampanye. Jadi sejak jatuh ke Bush berkuasa hingga kemarin, data menunjukkan biaya kampanye dari masing-masing sampai dengan biaya kampanye dari perkembangan konglomerasi itu tinggi naik. Baru kemarin diakui oleh berbagai media di barat. Istilah billionaire itu muncul dalam bahasan Kongres. Betapa orang kaya ini merasuk. Di Indonesia sama. Gak ada bedanya. Bahkan saya melakukan sebuah research. 2004 itu berapa biaya per pemilih? Cuma 347 sekian. Tapi begitu saya lompat ke 2024, berapa biaya per pemilih? Bagaimana kemudian masing-masing kita ambil dari APBN, dari APBD ke biaya korporasi. Nah itu munculnya modalnya sama. Ya, maka kemudian KPK memberikan usulan agar kemudian biaya kampanye itu direvisi gitu. Persoalan pokoknya bukan soal biaya kampanye direvisi. Betul. Saya menyangkut 2 hal. Bagaimanapun cerita sejarah di dunia adalah orang kaya selalu nabrak 2. Saya bilang nabrak dalam tanda petik ya. Nabrak gereja dulunya dan nabrak pemerintah. Karena mereka tidak ingin gereja mempengaruhi demikian rupa umatnya. Mereka tidak ingin pemerintah demikian masuk ke dalam posisi bisnis mereka. Nah karena itu orang-orang kaya ini sampai dengan sekarang itu selalu mempertahankan posisinya. Bagaimana dengan uang yang mereka punya, mereka menentukan. Nah bisa nggak melakukan penetrasi? Undang-Undang Dasar 45 menggunakan bahasa yang cantik sekali. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Artinya apa? Anda harus sadar bahwa kekuasaan yang Anda punya, apakah ekonomi atau politik, itu harus dari Allah dan didorongkan leluhur. Lalu kemudian sebentar, ini analisa canggih. Kalau dari Pak Ihsanuddin Nursi itu nggak bisa dikejar-kejar waktu seperti ini ya. Nanti ini kita akan bikin sesi tersendiri untuk Anda yang mau, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Akan kita ulas khusus tentang sesi Pak Ihsanuddin Nursi ini. Ini analisa canggih ya. Jadi kalau tadi kata Pak Akbar Faisal mengatakan bahwa ini berarti kata KPK harus diturunkan biaya kampanye. Yang dikatakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi di sini bukan biaya kampanye, bukan. Yang dipermasalahkan di sini adalah bahwa kekuasaan itu, karena kita negara demokrasi yang mana mayoritarianisme, setiap orang itu dia ada nilai kalkulasinya, hitung-hitungannya. Jadi berapa nilai yang dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas suara. Nah nanti itu dari mana duitnya? Bukan biaya kampanye, bukan. Duitnya dari APBN berupa bantuan sosial dan lain sebagainya itu untuk menaikkan elektabilitas. Itu nanti akan kita bahas lagi insyaallah. Untuk saat ini kita doakan dulu mudah-mudahan Termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.